Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Putri Melisa dari jurusan Psikologi Fakultas Psikologi. Hari ini saya akan membuat video untuk tugas besar 1 untuk mata kuliah Kognisi Sosial dengan judul Heuristic Thinking. Yang pertama, apa sih heuristic thinking itu? Heuristic thinking adalah cara berpikir yang cepat dan juga efisien, di mana seringkali tanpa kita sadari digunakan kita untuk membuat keputusan atau menilai situasi berdasarkan pengalaman dan juga intuisi. Dalam konteks kognitif sosial, heuristik adalah strategi mental yang membantu kita untuk memahami dan juga berinteraksi dengan dunia sosial dengan cara yang cepat dan seringkali lebih ekonomis. Sanderson juga mengatakan bahwa heuristik adalah jalan pintas mental yang membantu kita dalam memutuskan penilaian atau mengambil keputusan dengan cara yang lebih mudah. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa heuristic thinking adalah cara berpikir cepat dan praktis yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya dalam penggunaan heuristic thinking ini dalam kehidupan sehari-hari kita adalah ketika kita ingin memilih makanan di suatu restoran. Pasti kita akan memilih restoran yang ramai. Kenapa? Karena biasanya restoran yang ramai kita akan berpikir bahwa pasti restoran ini enak karena pengunjungnya lebih ramai. Pasti harganya lebih murah. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam penggunaan heuristic thinking yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa contoh juga heuristic thinking dalam kognitif sosial. Yang pertama adalah heuristik ketersediaan atau availability heuristic, di mana biasanya pada fase ini seseorang menilai probabilitas atau frekuensi suatu kejadian berdasarkan seberapa mudah mereka bisa mengingat kejadian-kejadian tersebut. Contoh kecilnya adalah jika kita mendengar berita tentang kecelakaan pesawat, biasanya kita akan melebih-lebihkan resiko tentang kecelakaan pesawat tersebut. Padahal probabilitas atau statistik juga menunjukkan bahwa kecelakaan pesawat sangat jarang terjadi. Yang kedua adalah heuristic thinking representative atau representativeness heuristic. Pada fase ini biasanya kita menilai kemungkinan atau suatu kejadian berdasarkan seberapa mirip sih kejadian tersebut dengan prototipe mereka dengan kejadian serupa. Biasanya jika seseorang melihat seseorang menggunakan jas putih, biasanya mereka akan langsung mikir, pasti ini dokter, pasti ini profesor, pasti ini ilmuwan. Padahal kemungkinan stereotip tersebut belum ada bukti konkret bahwa mereka itu adalah ilmuwan ataupun profesor. Nah, ini juga salah satu penggunaan heuristic thinking kita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah heuristic anchoring atau anchoring heuristic, di mana pada fase ini biasanya seorang kecenderungan untuk terlalu bergantung pada informasi awal yang diterima ketika membuat keputusan. Contohnya adalah ketika kita sedang negosiasi harga atau tawar-menawar. Biasanya angka pertama yang disebutkan biasanya cenderung menjadi titik acuan yang kuat, sehingga tawaran-tawaran berikutnya pasti berkisar di angka-angka tersebut. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang membuktikan bahwa hal ini biasanya tidak relevan atau realistis. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam penggunaan heuristic thinking dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan hal ini juga membuktikan bahwa heuristic thinking adalah alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak selalu akurat dan kadangkala sering menimbulkan bias, biasanya hal ini juga dapat membantu kita untuk membuat keputusan dengan cara yang lebih cepat, tetapi juga menyebabkan bias yang tersebut. Hal ini pentingnya untuk kita menyadari bahwa kapan sih kita dapat menggunakan pemikiran heuristik ini dan bagaimana hal tersebut atau pemikiran dari heuristik ini dapat mempengaruhi keputusan kita berikutnya.
Sekian dari video hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau informasi yang saya sampaikan. Selebihnya, terima kasih.